Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dan selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah perjamuan kudus sedunia dan pekabaran Injil Indonesia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menundukkan hati sejenak untuk mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh untuk beribadah kepada Allah dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Amin. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita menyambut ibadah ini dengan memuji Tuhan dari PKJ nomor 13 bait 1 dan seterusnya. Habiskan ibadah kita di pagi hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui karya Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk kembali. Nas pembimbing. Saudara-saudara jemaat, dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing kita di ibadah minggu ini, yang diambil dari Mazmur 119 ayat 105. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Kita aminkan nas pembimbing tadi dengan bernyanyi dari PKJ nomor 13 bait 3. Kita masuk rumahnya. Kepadanya
dosa. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 2 yang berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Maka marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan yang diawali dengan pengakuan secara pribadi. Kita mulai. Kita kembali bernyanyi dari PKJ nomor 45 bait 1. Tuhan Allah janganlah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang kita untuk berdiri. Kita akan menerima berita anugerah Tuhan. Oleh karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang diambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita akan menyanyi PKJ 45 pada baitnya yang ketiga, Tuhan Allah janganlah. Bapa kasihanilah, rahmat-Mu tunjukkan, diriku pulihkanlah dalam kesembuhan, datanglah segera dan urapi aku dengan kurnia-Mu. Petunjuk hidup baru. Jemaat, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang seperti tertulis di dalam Yesaya pasal 46 ayat 18.
Demikian kata firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ 198 pada baitnya yang pertama, Di Hatiku Ya Yesus. Ya Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini hati kami telah siap untuk mendengarkan firman Allah, dan firman Allah itu akan menjadi rema untuk kami. Maka Tuhan, kami mengundang Engkau yang berbicara kepada kami dalam perjamuan kudus sedunia ini, sehingga kami sungguh menikmati perjamuan kudus, dan sekaligus sungguh kami diingatkan kembali dengan karya besar Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib untuk mengampuni dan menebus dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mengundang kita semua berdiri. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 19 pada ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9. Sepertinya pasal 19 itu semuanya ini Bapak Ibu. Ya. Di dalam Mazmur 19 saya akan membacakan semuanya untuk kita. Demikianlah sabda Allah. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain.
tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikianlah sabda Allah. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi untuk kita semua yang berbahagia pada hari ini. Tema yang diangkat oleh PGI yang dipercayakan kepada Sinode GKO untuk menyusun tata ibadah, dan sekaligus tema yang diangkat adalah dengan hikmat Allah, pahami dan hidup dalam firman-Nya. Saudara yang berbahagia, yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya mau mengajak kita untuk mengerti apa itu hikmat atau hikmah dalam bahasa Arab. Sedangkan dalam bahasa Inggrisnya itu wisdom. Di situ memberikan pengertian mengenai pemahaman yang dalam mengenai orang atau barang atau kejadian atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai pengertian tersebut. Nah, pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar dari Daud. Dalam Mazmur 19 ini, bagaimana Daud itu mengungkapkan keagungannya atas pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Yang saya bedakan ada dua, yang dapat dilihat oleh kita dengan mata kita sendiri, dan juga dapat dirasakan oleh semua ciptaannya. Berarti bicara tentang ciptaannya ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, dan juga ada yang lainnya. Yang artinya bahwa itu dapat nampak dan dirasakan oleh semua umat. Yang kedua adalah yaitu di dalam ayat-ayat yang ke-8 dan seterusnya, itu bicara tentang bagaimana Daud mengungkapkan keagungannya
melalui kebenaran firman Tuhan atau yang disebut dengan Tauratnya, untuk nanti kita pahami dan renungkan betapa sempurnanya dikatakan, sehingga akan menyegarkan jiwa kita. Saya akan memulai terlebih dahulu di dalam ayat yang kedua hingga sampai ayat yang ke-6. Di situ melukiskan tentang bagaimana Allah memulai dalam penciptaan itu dengan menciptakan langit. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Nah, saudara yang dikasihi, mungkin saudara pernah melihat, menatap ke langit, dan ketika melihat ke langit, saya waktu masih kecil teringat dan sangat terkagum. Luar biasa ya ini. Tidak ada penyangganya, tidak ada penopangnya, tapi langit itu tidak runtuh. Dan di dalam langit itu ada awan-awan, ada ketika disinari dengan matahari akan kelihatan cerah. Dan di dalam cakrawala itu ada binatang-binatang yang bisa berterbangan, dan bahkan manusia pun menciptakan yang sama supaya bisa terbang. Ada pesawat terbang. Ketika saya melihat hanya yang seperti itu saja, betapa dahsyatnya keagungan Allah, betapa luar biasanya Allah, bahwa Allah itu menciptakannya itu sungguh amat baik, saudara. Kemudian matahari, tadi saya sudah singgung, di pagi hari dia terbit, kemudian di sore hari dia terbenam, yang juga menunjukkan bahwa tidak hanya dia menunjukkan di pagi hari dengan kesetiaannya, dan kemudian dia akan menutupnya dan menggantikannya untuk malam hari. Karena pada proses pagi dia terbit menunjukkan itu hari sudah siang, dan ketika matahari tidak kelihatan lagi oleh mata kita menunjukkan malam. Namun juga kita melihat bahwa matahari juga berfungsi buat semua umat manusia, semua ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Matahari pagi sangat menyehatkan tubuh kita. Apalagi saat ini Bapak Ibu Saudara, dengan adanya COVID-19, kita dihimbau untuk pagi hari berjemur, untuk pagi hari merasakan udara yang segar, karena ternyata sinar pagi hari itu mengandung ultraviolet yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Saudara, itu baru fungsi yang satu yang saya sampaikan. Mungkin ketika kita menjemur pakaian atau menjemur yang lain-lainnya, maka matahari berfungsi untuk mengeringkan. Dan pastinya banyak lagi manfaat-manfaat matahari yang saudara bisa lakukan dan alami dan rasakan. Ini saudara. Dan ketika malam sudah berganti, matahari tidak kelihatan lagi, ada muncul bulan, ada muncul bintang-bintang yang menambah cakrawala itu begitu cantiknya, begitu indahnya. Dan ketika kita melihat, sungguh agung mulia Tuhan itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah diajarkan lagu Bintang Kecil di Langit yang Biru. Ibu Sud mengajarkan kita untuk mensyukuri. Benar bagus bintang itu. Kalau dulu saya waktu masih kecil, kalau bulan itu terang atau bulan purnama, kami itu biasanya boleh keluar di malam main gobak sodor. Gak tahu Bapak Ibu masih ingat ada gobak sodor atau enggak.
Itu enak sekali main dengan teman-teman, kemudian petak umpet, betapa bahagia dan sukacitanya. Malam yang saya katakan begitu cerahnya. Nah, itu satu lukisan yang sekaligus juga penulis Mazmur ini, Daud ini, katakan tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ini saudara, ketika Allah atau Tritunggal itu menciptakan, dia tidak banyak berbicara, tetapi gemanya, tetapi yang kita lihat sungguh nyata dan dapat dirasakan oleh semua manusia. Bahkan dia memberikan satu lukisan keagungannya kepada matahari yang dengan penuh kesetiaannya di pagi hari sampai malam dia baru terbenam. Di ayat yang ke-6 dikatakan, yang keluar bagikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya girang bagikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Saya sering melihat di Facebook pagi yang cerah, memberikan harapan hari ini pun cerah dan lain sebagainya. Karena dengan matahari yang cerah itu yang memberikan cahayanya, maka kita berharap bahwa sepanjang hari itu pun kecerahan itu dialami dan kita dapat merasakannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya tadi sudah ungkapkan, yaitu Taurat atau firman Tuhan. Hikmat dari firman Tuhan itu di ayat-ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, 11 itu mengingatkan dan menegaskan bahwa firman Allah yang hari ini Bapak Ibu dengar, yang Bapak Ibu hari ini baca, yang Bapak Ibu hari ini miliki, apakah Alkitab yang sedang ada di depan Bapak atau yang melalui HP, saya katakan demikian, adalah sempurna. Sempurna berarti tidak bercacat. Sempurna berarti baik. Sebab firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Allah tuliskan firman itu untuk saudara dan saya baca dan renungkan, sebab firman itu menyegarkan jiwa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, firman itu adalah peraturan Tuhan untuk kita teguh, dan di dalam firman Tuhan itu memberikan perintah kepada orang-orang yang dikatakan tak berpengalaman. Artinya saya menangkap bahwa ketika kita membaca firman Allah, ketika kita mengundang Allah untuk memberikan hikmat, maka Tuhan akan singkapkan itu, dan sungguh Allah akan membukakan pikiran-pikiran kita. Dan firman Tuhan itu murni sehingga membuat mata kita bercahaya. Saudara, mata bercahaya ada kuasa, saya katakan demikian, karena memancarkan kesejahteraan, menyampaikan kesegaran jiwa kita, sebab dipenuhi oleh firman Tuhan itu. Maka dikatakan takut akan Tuhan itu suci, tepat untuk selama-lamanya. Ini saudara sekalian, betapa indahnya, dan bahkan dikatakan lebih indah daripada emas, bahkan lebih daripada emas tua, bahkan lebih dari madu, dan bahkan lebih dari madu tetesan yang kita langsung menikmati dari sarang lebah. Artinya apa? Begitu nikmatnya, begitu sejahteranya, begitu bahagianya ketika saudara dan saya merenungkan firman Tuhan. Maka Pemazmur 1, kalau tidak salah itu berbahaya
berbahagialah orang, atau dikatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau di ayat yang ketiga dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudara sekalian, maka ini adalah waktu yang terbaik bersama dengan keluarga untuk selalu merenungkan firman Tuhan di dalam kebersamaan, sehingga kita akan dipenuhi dan akan diperlengkapi. Mazmur katakan, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Di situ juga terungkap bahwa dikatakan engkau adalah penebusku. Maka pada hari ini kita akan menerima perjamuan kudus Tuhan. Bapak Ibu Saudara sudah dibagikan, dikirimkan oleh para pelayan-pelayan Tuhan majelis, mengantarkan kepada saudara-saudara untuk di rumah mengikuti perjamuan kudus, karena kita tetap menjaga protokoler kesehatan supaya kita semuanya aman. Maka mari ketika Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti perjamuan kudus, kita mengundang Yesus dengan sungguh bahwa Yesus sudah berkorban untuk saudara, Yesus sudah mati untuk saudara, menebus dosa saudara yang dahulu, kini, dan yang akan datang. Dan ketika kita minum anggur dan makan roti, kita diingatkan pengorbanan Kristus yang sangat mulia, besar, menebus saudara dan saya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, siapkan dan teguhkan hati saudara menerima perjamuan kudus di malam hari ini, di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita angkat pujian PKJ 198 pada baitnya yang ketiga, di hatiku ya Yesus. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Katakan di hatiku. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dan segala zaman dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman yang rasuli dan am dengan berkata, Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus, dan saya akan membacakan penetapan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus, seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-26. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Arti perjamuan kudus ada 5 arti. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-24, roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. 2. Perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. Dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-26. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita. Dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia, ia telah menanggung murka Allah. Bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib, supaya surat hutang dosa kita dipakukan kepadanya. Ketiga, perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. 1 Korintus 10 ayat 10 sampai ayat 17. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita, karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh Roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. 4. Perjamuan kudus adalah tanda atau materai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. 1 Korintus 11 ayat 25. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. 5. Perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. 1 Korintus 11 ayat 26, Matius 26 ayat 29. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus
di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Wahyu 19 ayat 9. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Mari kita menguji diri kita sendiri untuk memasuki sakramen perjamuan kudus, dan segera meja perjamuan kudus akan dipersiapkannya dengan mengangkat dari PKJ 200-ku diubahnya. Saudara-saudara jemaat, lihatlah, meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan yang di dalamnya mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh roti dan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat kepada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai persekutuan kita semua. Damai sejahtera, damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara jemaat, yang dibentuk salib ini melambangkan kematian Kristus di kayu salib. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat roti ini. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan dosa saudara. Makanlah dengan ucapan syukur. Bapak, Ibu, Saudara, anggur ini adalah simbol dari darah Kristus yang telah dicurahkan. Anggur yang dicurahkan ini sebagai persekutuan dengan darah Kristus, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita semua. Mari kita angkat. Ingatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus, darahnya yang telah tertumpah untuk pengampunan dosa saudara sekalian. Minumlah dengan ucapan syukur. Saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Kita mengangkat pujian dari Kidung Keesan 410 atau Kidung Jemaat 314, pujilah sumber hidupmu. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama Suli dan Rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Perjamuan kudus sedunia, semua umat ikut merayakan. Dan terima kasih karena Engkau memberikan yang terbaik untuk kami. Dirimu telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, menyembuhkan yang sakit. Maka saat ini kami memohon kepada Engkau ya Tuhan, bersama dengan Bapak Thomas Supratno, Saudari Filistiani Silitonga, Bapak Poltak Tambunan, dan Bapak Penatua Taat Ujianto yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, maka ketika mereka minum perjamuan kudus Tuhan ini, sungguh mereka akan menjadi sembuh karena kemuliaan Tuhan atasnya. Demikian juga Tuhan, mungkin yang saat ini sedang terpapar COVID-19, yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit, ya Tuhan Allah yang sama akan menjamah dan menjadikan mereka sembuh. Mereka yang mempunyai pergumulan hebat oleh karena keekonomiannya yang terpuruk atau keuangannya, ya Tuhan kami percayai bahwa Engkau akan memberikan hikmat untuk kembali menata perekonomian kami. Walau di dalam resesi ini, kami tidak takut karena Tuhan beserta dengan kami yang menolong dan memberikan kesanggupan kepada kami. Sinode GKO dan para pelayan di lingkungan GKO yang ada di Indonesia ini, kami juga memohon Tuhan supaya kami saling bergandeng tangan dan terus berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaiknya untuk umat, karena di mata Tuhan satu jiwa sangat berharga. Maka kami Tuhan pakai di dalam keberadaan kami, di dalam kelemahan kami, dan Kau menyanggupkan untuk menjadikan semua orang mengenal Kristus Tuhan sebagai satu-satunya jalan kehidupan buat dunia ini. Komisi-komisi yang ada di lingkungan GKO Tangerang, dari sekolah minggu sampai lansia, PI, BPPJ, Koster, dan selanjutnya, ya Tuhan Engkau akan memakai mereka untuk menolong menjadi diakon-diakon, menjadi diaken-diaken yang akan memberikan dampak positif untuk setiap umat dalam jajaran GKO Tangerang ini. Anak-anak kami yang sedang sekolah, kami mohon Tuhan supaya Engkau memberikan mereka kesabaran dan mereka tetap tekun dalam situasi dan kondisi yang saat ini pandemi COVID-19 masih berada di sekitar kami. Maka kami mohon Bapa supaya kemurahan-Mu melawat mereka dan akhirnya mereka pun tetap belajar dengan maksimal. Terima kasih Yesus. PSBB mungkin untuk di kota Tangerang dan sekitarnya sudah berakhir. Namun tetap kami harus menjaga protokoler kesehatan supaya kami semua sehat, supaya kami semua tidak membawa dampak COVID-19 ini, sebab akan merugikan orang lain dan kami juga. Bagi anak-anak muda yang saat ini terus bergumul agar Tuhan memberikan pendamping hidup, tidak ada yang mustahil, dan Tuhan akan menentukan untuk mereka punya pendamping yang Tuhan kehendaki untuk hidup menjadi satu teladan rumah tangga yang diberkati Allah, sehingga anak-anak menjadi anak-anak ilahi. Yang mereka bergumul dengan pekerjaannya, ya Tuhan Engkau yang mempunyai pekerjaan dan Kau mengerjakan dan memberikannya itu kepada mereka. Jemaat yang berulang tahun ada Nyonya Bernadette Sutila,
Nyonya Nurmina Siregar, Saudari Nela Patricia Silain. Ya Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan sukacita, sehingga terus dalam keadaan apapun mereka sanggup mengucap syukur, sebab itulah yang Tuhan ingini dan yang Tuhan kehendaki. Para duda, janda dan lansia, kami juga mohon Tuhan Engkau ada dalam kehidupan mereka, menyatakan kasih sayangnya kepada mereka, dan setiap hal mereka boleh bawa dan mereka boleh mensyukuri untuk kasih setia Tuhan tersebut. Jemaat-jemaat, ada keluarga Bapak Penatua Taat Ujianto, ada istri Ibu Esti Hanimpuni dan anak Timothy Daniswara, keluarga Bapak Torang Sianturi, ada istri Ibu Besma Purba, anak Fajar, Septi dan Carlos, ada keluarga Bapak Tridasa Yulianto, istri Rindi Febriani, anak Darren dan Davin. Tuhan, 3 keluarga ini kami memohon Engkau tetap dan tinggal di dalam rumah tangga itu, dan bahkan setiap pergumulan-pergumulannya dan setiap hal mereka boleh minta kepadamu. Lebih Pak Taat yang saat ini sedang sakit, ya Tuhan jamah, sembuhkan, terpujilah Engkau ya Bapa. Pos-pos pelayanan yang sedang dirintis oleh gereja-gereja yang menjadi orang tua atau induk, biarlah ya Tuhan Engkau pakai induk-induk ini untuk melebarkan sayapnya, untuk menolong umat-umat yang butuh pelayanan-Mu. Maka Tuhan, melalui pos pelayanan baru ini, biarlah itu merupakan jangkauan pelebaran karya keselamatan Allah nyata di bumi ini. Pakai kami semua Tuhan. Bahkan GKU Tangerang pun kami rindu untuk mempunyai pos-pos yang baru. Biarlah karya keselamatan itu juga menjadi berkat bagi jemaat GKU Tangerang untuk berbagi dengan yang lainnya. Bangsa dan negara ini kami juga serahkan kepadamu Tuhan, berkati dari Presiden sampai RT yang ada di lingkungan kami, yang mereka fokus untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi ini. Bila kami bersatu padu, bergandeng tangan untuk tetap mencintai, menghargai bangsa ini yang adalah pemberian Allah, dengan taat dengan aturan-aturan, dan terus mendoakan supaya bangsa kami melewati masa krisis dan selesai masa pandemi COVID-19 ini. Ini doa dan permohonan kami Bapa, yang kami alaskan dalam nama satu, yang Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur jemaat. Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya, dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Dan karena itu hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya yang berbunyi demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 pasal 3
Matius 6, 31 ayat 33. Nyanyian persembahan Kidung Keesaan nomor 376 378 bait 1. Ingatlah, ingatlah. Ingatlah, ingatlah, ingatlah pengorbanan Tuhanmu. Hidupmu diselamatkan olehnya kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Doa persembahan, jemaat saya undang bangkit berdiri. Marilah kita bersatu di dalam doa persembahan. Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Pergilah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu sekalian. PKJ 179 pada bait yang pertama, kasih paling agung. Kasih paling agung dari Tuhanmu, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 PKJ nomor 179 bait 2, kasih paling agung. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan
Silakan duduk untuk bersaat teduh. Saya